kami kembalikan bagi Engkau Raja di atas segala raja. Pujian penyembahan kami telah naik di hadapan-Mu Tuhan, dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami percaya Mu ada di sini Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan ini benar-benar Tuhan menjadi bagian daripada setiap kami. Ketika firman Tuhan ini datang dalam hidup kami, kami percaya firman Tuhan itu akan menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup kami. Firman Tuhan itu akan mengubahkan setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan, kami percaya Bapak Kau akan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami berbeda Tuhan. Firman Tuhan itu yang mengubahkan setiap kami Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kudus-Mu bekerja luar biasa di tempat ini. Bapak, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan kami semua telah diubahkan. Kami semua telah ada hadirat yang luar biasa memenuhi setiap kami. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak, kami percaya Tuhan Ia hanya Allah dalam tangan kasih-Mu. Kau percayakan dia untuk menyampaikan isi hati-Mu, bicara dalam hidupnya. Apa yang Ia mau sampaikan Tuhan, sampaikan bagi dia, untuk Ia sampaikan bagi umat-Mu yang membutuhkan saat ini Bapak. Urapi dia, biarlah penuhi dia dengan kuasa-Mu. Otoritas Allah terjadi dalam hidupnya Bapak, dan kami percaya semua kami akan benar-benar dipuaskan. Semua kami akan benar-benar mendapat kehidupan, karena firman Tuhan itu yang menghidupkan kami. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami siap Tuhan untuk dengar firman Tuhan, dan kami siap untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Tadi pagi saya berbicara tentang firman Tuhan dengan judul mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Matius 7 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23 menyatakan dengan jelas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dan nanti pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu, kami mengusir setan, kami menyembuhkan orang sakit. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal Engkau. Enyah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini merasa mengenal Tuhan dan berpikir bahwa dia sudah mengenal Tuhan. Dia berpikir dia dikenal oleh Tuhan, tapi sebenarnya tidak dikenal oleh Tuhan. Tadi pagi saya sudah berbicara tentang bagaimana ciri-ciri orang yang mengenal Allah dan dikenal oleh Allah, supaya kita jangan hanya sebatas merasa kita sudah mengenal Allah dan dikenal oleh Allah, tapi nanti akhirnya Tuhan berterus terang, aku tidak pernah mengenal Engkau. Nah, kita akan melihat dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Filipi 3 ayatnya yang ke-7, kita akan melihat ciri-ciri orang yang mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Filipi 3 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Kalau Bapak Ibu sudah dapat semua, kita bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Kita melihat Paulus, ya, seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita melihat bagaimana dia menjadi orang yang mengenal Tuhan, dan dia berkata di ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8,
Malah segala sesuatu kau anggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Nah, kita akan melihat ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mengenal Allah dan dikenal oleh Allah adalah perubahan sudut pandang. Yesus lebih penting daripada segala sesuatu. Amin. Paulus katakan bahwa apa yang dahulu kuanggap keuntungan bagiku, ya, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Gara-gara keuntungan masa lalu, kehebatan masa lalu itu yang menyebabkan Paulus membenci Kristus. Maka semua yang menyebabkan dia membenci Kristus atau dia tidak setia kepada Kristus, dia buang semua itu dan dia anggap sampah. Terjadi transformasi dalam hidupnya. Dia sekarang mencintai Yesus lebih dari apapun. Maka kalau kita mengaku kita mengenal Allah, tanda daripada orang yang mengenal Allah dan dikenal oleh Allah adalah terjadi transformasi dalam hidupnya, perubahan sudut pandangnya. Ya, dia mengutamakan Tuhan, dia memandang Tuhan lebih penting dari apapun dalam kehidupannya. Maka kalau kita mengenal Tuhan, kita pasti punya sudut pandang yang berbeda. Amin. Kalau dulu mungkin sebelum kita kenal Tuhan, uang lebih penting dari Tuhan Yesus, kerja lebih penting dari Tuhan Yesus, materi lebih penting dari Tuhan Yesus, popularitas lebih penting dari Tuhan Yesus. Saudara, kita taruh Tuhan, ya, kita geser Tuhan di tempat yang paling belakang supaya kita bisa naik. Kalau kita masih seperti itu, kita harus bertobat saat ini. Kita perlu mengenal Dia, karena sudut pandang kita tentang harta jauh lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Ya, selama ada hal yang lebih penting daripada Kristus, bahkan hal-hal itu menyebabkan kita tidak setia kepada Kristus, maka hari ini kita perlu bertobat. Makanya Tuhan bilang, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan dan kepada Mamon. Kadang-kadang kita ada di posisi ini, saya tidak benci Tuhan, saya mencintai Tuhan, tapi saya juga cinta Mamon. Tidak bisa. Tuhan bilang kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Harus ada perubahan sudut pandang kita kepada Yesus. Makanya kalau ada orang gara-gara cari uang, sampai lupa hubungan pribadi dengan Tuhan. Memang semua kita harus kerja cari uang, tapi Tuhan harus menjadi prioritas tertinggi dalam kehidupan kita. Memulai segala sesuatu harus dengan Tuhan. Itu satu bukti bahwa Tuhan lebih penting dari semua itu. Saudara, engkau yang khawatir dengan uang sampai engkau geser Tuhan Yesus, Tuhan mau kasih ingat kita saat ini hanya untuk menjamin bahwa Tuhan itu setia. Tuhan bilang tidak usah jadi hamba uang. Sebab kalau engkau khawatir soal uang, yang jadi jaminan saya sendiri. Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Urusan sangat sepele, urusan uang. Tuhan, istilah sekarang, Tuhan pasang badan. Urusan sepele. Tuhan bilang jangan menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Urusan uang, urusan harta, Tuhan pasang badan. Dia katakan, aku yang pelihara engkau. Jangan khawatir, saya ada dengan engkau. Jadi kalau saudara yang gara-gara uang geser Tuhan Allah punya tempat, Tuhan bilang, kalau untuk urusan uang ini, yang jadi jaminan saya sendiri, aku, Tuhan yang memelihara engkau. Jangan khawatir. Kerja baik-baik saja, tapi jangan lupa, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Percaya saja Tuhan jaminan kita. Dia sumber segala berkat. Lah semua pengusaha, semua bisnismen, bisniswoman, semua pejabat, semua miliuner, dia yang punya. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur
24 ayat yang 1. Semua dia yang punya. Kita tadi pagi waktu jemaat pulang, ada satu kekasih yang pegang tangan Ibu Pendeta. Saya jadi ketua seksi dana. Nanti saya sumbang semen 100 sak di gereja. Nanti ambil di toko bangunan Sami. Ya, Tuhan yang punya segala sesuatu. Tidak usah khawatir dengan apapun. Ya. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta segala yang diam di dalamnya. Tuhan yang punya, kenapa kita harus khawatir? Jadi tanda kita mengenal Kristus adalah sudut pandang kita berubah. Kita melihat Kristus lebih penting dari segala kemegahan dunia ini. Maka kita juga harus melihat Kristus dengan cara yang sama. Kristus lebih penting. Yang kedua, tanda daripada orang yang mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan, perubahan konsep-konsep tentang keselamatan, cara pandang tentang keselamatan. Selama ini Paulus memahami dan berpegang pada konsep selamat karena mentaati hukum Taurat. Tapi Filipi 3 ayatnya yang ke-9, ini yang Paulus katakan. Filipi 3 ayatnya yang ke-9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi ini penting. Kekristenan tidak selamat karena perbuatan baik. Kalau ada orang yang mau masuk surga karena perbuatan baik, masuk surga karena usahanya, maka dia harus mentaati semua. Tidak boleh kurang satu pun. Faktanya, Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus kita, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa sempurna mentaati seluruh hukum Taurat. Maka Yesus ambil alih supaya melalui dia kita bisa sampai kepada Bapa. Kalau kita mau pakai tiket perbuatan baik, tidak bisa sampai kepada Bapa, karena tidak bisa semua manusia, tidak bisa satu pun manusia mentaati semua. Pasti ada celah. Nah, karena tidak bisa mentaati semua, karena itulah Yesus datang supaya melalui dia kita bisa sampai kepada Bapa. Jadi berulang kali saya ingatkan kita, datang beribadah bukan supaya kita selamat. Kita datang beribadah sebagai bentuk rasa hormat kita kepada Tuhan. Ya, jadi mari perubahan tentang cara pandang keselamatan ini. Kita diselamatkan itu karena kasih karunia. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu. Hiduplah dalam terang. Hiduplah dengan rasa hormat kepada Tuhan. Hormati dia karena dia telah berkorban dengan sempurna bagi kita. Hormati pengorbanan Kristus. Waktu kita beribadah dengan segenap hati, itu bentuk wujud kita menghormati Tuhan, dan kita berterima kasih kepada pemberian Tuhan, anugerah yang terbesar, keselamatan yang kita terima. Kita tidak beribadah supaya kita selamat, kita beribadah karena kita sudah selamat. Kita beribadah karena kita menghormati Tuhan. Kita beribadah karena kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Yang ketiga, ciri orang yang mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Yang ketiga, sudah selamat tapi tidak merasa diri sempurna. Filipi 3 ayatnya yang ke-6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, Paulus bilang, aku tidak bercacat. Ini dulu sebelum dia kenal Tuhan, tapi setelah dia mengenal Tuhan, konsepnya berubah. Ayat 12 dari Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Berarti Paulus sadar dia belum sempurna, dan tanda orang yang sadar dia belum sempurna seperti Paulus, ya, dia tahu dia belum sempurna. Tandanya apa? Dia akan terus mengejar. Dia akan terus, dia tidak berpuas dengan keadaan imannya, keadaan rohaninya saat ini. Dia terus, saya belum sempurna, saya masih harus terus kejar, saya masih harus terus kejar itu. Ya, Paulus dalam keadaan yang demikian luar biasa menurut kita, tapi dia katakan bukan seolah-olah aku telah sempurna. Ini tanda daripada orang yang mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan.
sudah selamat tapi tidak pernah merasa diri sempurna. Paulus katakan, bukan seolah-olah aku telah memperolehnya, tapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari untuk mengejar apa yang ada di depanku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merasa puas dengan kondisi iman kita hari ini? Ataukah kita sedang berusaha untuk terus mengejar dan terus mengejar Kristus dalam kehidupan kita? Yang berikut, tanda daripada orang yang mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan adalah hidupnya memuliakan Allah. Ya, Yohanes 11 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-6. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, dengar ini, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dungsu kirim kabar, Marta dan Maria bilang, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tapi setelah didengarnya kabar itu, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus. Tapi setelah didengarnya kabar itu, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dan saudara tahu, kadang-kadang kita memiliki konsep yang salah bahwa kalau kita sakit berarti itu tidak memuliakan Allah. Kalau ada orang sakit berarti itu tidak memuliakan Tuhan. Hal-hal yang memuliakan Allah menurut kita hanyalah hal-hal yang baik, yang enak, seperti sehat, baik pangkat, punya banyak uang. Itu baru namanya memuliakan Allah. Tapi pandangan itu tidak benar. Kalau kita mengenal Allah, konsep kita pasti berubah. Memang pandangan ini cukup mempengaruhi gereja dan merajalela dalam gereja. Bahkan orang-orang Kristen yang menderita atau secara lahiriah kurang beruntung seringkali bingung atau kecewa atau merasa dihakimi karena selalu dituduh bahwa kalau mengalami yang tidak enak secara lahiriah itu hidup yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kita perlu sama-sama belajar akan hal ini supaya kita menjadi jemaat yang dewasa dalam mendengar dan menerima pengajaran apapun, termasuk dari YouTube. Ya, ingat bahwa respon Yesus tidak selalu sama. Ketika mereka memberitahukan kepada Yesus bahwa dia yang engkau kasihi sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Respon Yesus tidak selalu sama dan dia tidak selalu ikut dengan apa yang kita mau. Matius 8 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Matius 8 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Kita lihat. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Dalam bagian ini, Yesus menyembuhkan orang kusta ini. Ya, Yesus bilang, aku mau, jadilah tahir. Seketika itu juga orang kusta ini sembuh dari penyakitnya. Tapi tidak selamanya seperti itu di bagian lain. Ada orang yang datang dengan penderitaan yang luar biasa, bahkan rindu dengan firman Allah, tapi Yesus tidak meladeni mereka satupun. Yesus pergi dan tinggalkan mereka yang menderita itu. Lukas 5 ayat 15-16. Lukas 5 ayat 15-16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, dengar ini, orang banyak berbondong-bondong datang untuk dengar khotbahnya, untuk dengar firman Tuhan dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Banyak berbondong-bondong. Akan tetapi, 16, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus tidak menyembuhkan mereka, tapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus mau bilang, ada saat aku melayani kalian, tapi ada saat aku harus melayani Bapakku secara pribadi. Ya, ada saat aku menyembuhkan kalian, berkhotbah kepada kalian, tapi ada saat aku harus intim dengan Bapakku. Ya, bukan hanya sibuk, kerja, lalu lupa intim sama Bapak, pelayanan,
Tuhan tidak selalu ada waktu untuk kita, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kalau ada waktu, pakai waktu dengan baik. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu tolong baca. Demikian firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseru kepadanya selama ia dekat. Tuhan tidak selalu punya waktu untuk kita. Jadi kalau Tuhan masih punya waktu, untuk Tuhan masih kasih waktu untuk kita bisa bertemu dengan Dia, cari Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Berseru kepada Tuhan selagi Dia masih dekat, karena Dia tidak selalu bisa ditemui, Dia tidak selalu ada waktu untuk kita. Ya, Tuhan bisa jadi tidak selalu dekat. Jadi pakai waktu baik-baik, pakai kesehatan baik-baik, pakailah kesempatan baik-baik, pakai semua yang Allah titipkan berikan bagi kita baik-baik. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Kristen yang benar harus belajar Alkitab menyeluruh. Tidak bisa semau kita. Ada ayat emas, contoh ayat tertentu. Ya, ada ayat emas. Saya punya ayat emas ini. Seharusnya semua ayat dari Kejadian sampai Wahyu itu harus jadi emas buat kita. Ya, janji berkat emas, penghiburan emas, tegur dosa juga emas, amin. Ya, dan bahkan untuk menjadikan kita emas murni, Tuhan memang seringkali memproses kita dengan api sedemikian rupa sehingga kelihatan keaslian kita sebagai pendeta maupun jemaat. Ya, Alkitab mengatakan Marta dan Maria memberikan kabar kepada Yesus, Dia yang engkau kasih sakit. Apakah Tuhan mengasihi kita? Dia kasih kabar kepada Yesus, Dia yang engkau kasih sakit. Yesus datang, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Dia berada. Pertanyaannya sekarang kepada kita, apakah Tuhan mengasihi kita? Jelas Dia mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia kasih anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bukti kasih terbesar dari Yesus Kristus adalah kematiannya di Golgota bagi keselamatan saya dan saudara. Bukti kasih terbesarnya Tuhan bagi kita bukan bagaimana ekonomi kita dipulihkan, bukan bagaimana kesehatan kita pulih, bukan bagaimana suasana hati dan pikiran kita pulih. Bukti kasih terbesar Allah dalam kehidupan kita adalah Dia telah mati bagi kita di salib saat kita masih berdosa, bukan saat kita baik baru Tuhan mati bagi kita. Saat kita masih berdosa, Tuhan mati bagi kita. Roma 5 ayatnya yang ke-8. Roma 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus waktu mengorbankan dirinya, Dia tidak minta syarat dari kita. Hai Pak Sandi, kau harus bertobat dulu baru saya selamatkan engkau. Hai Pak Hamenda, kau bertobat dulu baru saya mati bagi engkau. Hei Rahel, bertobat dulu baru saya kasih engkau. Tidak, Dia mati bahkan pada saat kita masih berdosa. Ya, Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa, masih kotor, masih main lumpur, masih kompromi dengan dosa, masih menyakiti sesama, masih menyakiti istri, menyakiti suami, menyakiti mitra kerja. Dia sudah mati buat kita. Jadi jangan pernah tanya, apakah Allah mengasihi saya atau tidak. Waktu kita masih berdosa saja Dia mati bagi kita. Ya, kalau kita bertanya-tanya, Tuhan mengasihi saya atau tidak, baca Roma 5 ayat yang ke-8 supaya kita tidak bingung. Ya, tidak ada kasih sebesar kasih Allah dan kasih-Nya kekal. Dia sudah tunjukkan kasih-Nya dengan mati bagi kita. Bahkan saat kita masih berdosa, Dia mati bagi kita. Ayat 9 dari Roma 5 itu. Ayat selanjutnya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Kita masih berdosa saja Dia mati bagi kita, apalagi Dia sudah selamatkan kita. Dia tidak mungkin tinggalkan kita. Seorang pelayan pernah konseling, dia bilang, pendeta, saya merasa tidak layak. Saya merasa Tuhan sudah tinggalkan saya. Saya bilang, kenapa bisa begitu? Iya, karena saya sudah lama tidak ke gereja. Saya biasa ibadah online saja. Itu pun kadang-kadang.
Kalau seperti itu bukan Tuhan yang tinggalkan engkau, engkau yang tinggalkan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Ibrani 13 ayatnya yang kelima tadi sudah kita baca. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hanya gara-gara masalah ekonomi, hanya gara-gara masalah lahiriah tertentu, hanya gara-gara sakit penyakitmu belum sembuh lalu engkau pikir Tuhan tinggalkan engkau? Tidak. Ya, karena itu jangan sembarang kita menuduh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Siapapun bisa meninggalkan kita. Musa boleh mati tinggalkan Yosua dan Israel, tapi Tuhan bilang saya tetap ada. Musa habis, saya tetap ada. Daud selesai, saya tetap ada. Yusuf mati, saya tetap ada. Orang tua kita meninggal, Tuhan bilang saya tetap ada. Dia tetap di sini, tidak kemana-mana. Kita yang tidak berdoa, kita yang bikin dosa, kita yang tinggalkan Tuhan, kita yang pergi jauh dari Tuhan. Jadi jangan bilang ya bahwa Tuhan tidak mengasihi kita cuma karena kita sakit, cuma karena kita diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang kelihatannya secara lahiriah buruk. Yohanes 11 ayat yang ketiga tadi sudah kita baca. Lazarus itu dikatakan, dia yang engkau kasihi sakit. Ya, Lazarus sakit bukan karena tidak dikasihi Tuhan, justru dikasihi Tuhan dia sakit. Memang masalah-masalah lahiriah seperti sakit penyakit, ya, ekonomi bikin kita panik, anak-anak bikin kita panik. Sudah berobat sana sini, sudah ketemu dokter sana sini, upaya medis ini itu, bahkan sudah minta tim doakan, tetap tidak ada perubahan. Sudah call PPK A, B, C, D untuk minta kembangan doa, tetap tidak ada perubahan. Lalu kita menganggap Tuhan tinggalkan kita? Tidak. Ya, saudara bayangkan, Tuhan sudah terima informasi, dia yang engkau kasihi sakit, tapi Tuhan bilang tenang saja, itu sakit tidak akan kenapa-kenapa. Lalu melalui sakit itu namaku akan dipermuliakan, Allah akan dipermuliakan melalui sakit penyakit kita. Seringkali karena kekhawatiran, kebingungan, kebimbangan kita menghasilkan langkah-langkah khawatir, langkah-langkah panik. Dan langkah-langkah khawatir ini seringkali tidak mengubah apapun, hanya menghabiskan energi kita. Energi kita, pikiran kita habis hanya untuk hal-hal yang tidak mengubah skenario Tuhan. Su emosi tinggi, su marah-marah, su melukai keluarga kita, padahal tidak mengubah apa-apa. Yang ada hanya memperburuk keadaan. Panik pun kerja, ya, khawatir pun kerja, emosi sesaat pun kerja, terus keluar kata-kata yang tidak benar. Makanya saya sering ingatkan kita, Tuhan lebih tertarik mengubah hidup kita daripada keadaan kita. Ya, karena kalau hidup kita sudah berubah, keadaan tidak berubah, kita akan tetap melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Ya, tapi orang yang tidak mau berubah dari dalam hidupnya, sibuk minta keadaan berubah, sibuk minta Tuhan pulihkan keadaannya. Kamu akan tetap melihat keadaan enak, baru kau anggap Tuhan baik. Yang tidak enak kau anggap tidak baik. Kan Paulus, bahkan dia katakan ada duri dalam daging, tapi dia tetap katakan semua baik. Apa yang Tuhan kerjakan semua baik. Kalau Tuhan sudah ubah kehidupan kita, ubah hati kita, maka keadaan yang menurut orang sudah parah, tidak mungkin pulih, tidak mungkin diselamatkan, kita baik-baik saja. Ya, kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, bukan macam dunia sekarang. Tadi pagi saya bilang semua dijadikan maut. Ipar adalah maut, mantan adalah maut, utang adalah maut. Lalu kemudian kantor-kantor saya punya suami punya status, lupa isi jurnal adalah maut. Sekarang semua adalah maut, karena lupa isi jurnal bisa terpotong itu remunerasi. Ya. Jadi jangan lupa isi jurnal, karena lupa isi jurnal adalah maut katanya. Semua dijadikan maut, ramai di TikTok, ipar maut. Ya, akhirnya gara-gara itu suami masuk kamar mandi pun istri curiga. Suami senyum dengan tetangga, istri bilang tetangga adalah maut. Ya, istri emosi karena tetangga adalah maut. Sekarang semua adalah maut. Padahal yang Alkitab ajarkan cuma satu.
dosa adalah maut. Ya, saudara-saudara, kalau hidup kita diubahkan, maka sakit, penyakit atau apapun itu enteng. Ya, seringkali kita gagal fokus, terlalu lihat keadaan seperti Petrus. Sudah pandang Yesus baik-baik, sudah fokus kepada Yesus, sudah pandang Tuhan. Makanya dia bisa berjalan di atas air, dia bisa mengalami mujizat karena matanya tertuju kepada Tuhan. Tapi karena dia merasa angin badai gelombang terlalu kencang, gelombang terlalu besar, dia gagal fokus. Dia lihat sekitarnya, dia lihat keadaan, maka dia tenggelam. Coba kalau dia tetap fokus kepada Yesus, aman dia. Marta dan Maria gagal fokus, tambah lagi Tuhan tidak langsung tolong. Orang panik, Tuhan tidak panik. Marta Maria sudah panik, Tuhan dia yang mau kasih sakit. Bukan panik, Tuhan tidak panik. Ayo tenang. Orang sudah pasti kasih kabar, Tuhan dia yang mau kasih sakit. Tapi ayat itu bilang apa? Waktu Yesus dengar kabar itu, dia sengaja tinggal 2 hari di situ. Dan saudara tahu, akibat kesengajaan Yesus itu, Lazarus mati. Ya, coba langsung datang, kasih sembuh. Tapi Tuhan pakai acara tunda, pakai acara sengaja, mati. Kata sumber 2 suka tahu Tuhan, kok Tuhan lambat sekali untuk tolong. Ingat Bapak Ibu, kita ini ciptaan, bukan pencipta. Kita ini diatur, bukan mengatur. Kita disetting, bukan menyeting. Kadang kita suka atur Tuhan menurut kehendak kita. Tuhan kalau saya bilang A, A. Kalau saya bilang B, B. Kalau saya bilang C, C. Lah kita siapa? Ya. Makanya kalau kita berdoa biar terjadi sesuai kehendak Tuhan. Ya, karena kita ini ciptaan, bukan pencipta. Seringkali kan kita berpikir bahwa saya sudah jadi pendeta sudah 20 tahun ini, saya sudah jadi ketua pemuda 4 periode, saya sudah jadi ketua wanita 5 periode, sudah jadi majelis 3 periode, saya ketua konsel dari zaman Barack Obama sampai Joe Biden ini, saya ketua konsel. Ya, saya begini total melayani Tuhan, saya ikut Tuhan. Masa saya tidak mendapatkan pengabulan doa saya yang saya rindukan dan saya inginkan? Orang lain yang tidak melayani Tuhan, yang dapat dia kepala batu, tahu-tahu mereka diangkat, diubahkan, dipromosi, sampai kita kaget. Kenapa harus dia yang Tuhan pilih? Tuhan, kenapa dia itu? Ya, kenapa dia itu yang Tuhan pilih? Siapa kita atur-atur Tuhan? Suka-suka Tuhan dia mau pilih siapa? Roma 9 ayat 20. Roma 9 ayatnya yang ke-20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Tuhan, beta maunya tuh yang begini. Kalau memang beta tanah lihat, beta maunya Tuhan bentuk beta yang seperti ini, jadi Gucci dengan lukisan-lukisan yang unik, supaya ditaruh di istana presiden, ditaruh di istana raja, di hotel yang mewah. Kenapa beta dijadikan cobek Tuhan? Beta maunya jadi kunci yang indah supaya bisa ditempatkan di lobi hotel, bukan jadi pot bunga yang taruh di bawah. Beta mau jadi kunci antik supaya taruh di kantor gubernur, bukan cobek. Kita diatur, bukan mengatur. Dia mau pakai orang jadi anggota dewan, suka-suka dia. Dia mau pakai orang jadi profesor, suka-suka dia. Dia mau pakai siapapun jadi pengusaha, atas, menengah, bawah, suka-suka dia. Dia mau pakai siapa saja jadi pendeta, mau pendeta kelas desa, kelas kota, kelas nasional, kelas bangsa-bangsa, suka-suka dia. Urusan kita, dia suruh apa, lakukan saja. Ya, jangan apa, Bapak Pendeta Yeremia punya satu istilah, babi seksi. Apa itu babi seksi? Banyak bicara, sedikit aksi. Ya, boleh kita kritis, tapi periksa hati kita. Jangan kritis seperti Farisi, kritis tapi hatinya busuk. Ya, protes tapi hatinya busuk. Kita harus mengerti ini supaya kita tahu di mana porsi kita, di mana porsi Allah, mana yang porsi kita, mana yang porsi Allah. Ya, bagian kita lakukan, bagian Tuhan jangan kita atur. Ya, jangan sebaliknya, bagian kita lompat, bagian Tuhan kita mau atur. Nah ini salah. Ulangan 29 ayat 29. Bapak tolong baca. Hal-hal yang tersembunyi, Hal-hal yang tersembunyi
ialah bagi Tuhan. Ialah bagi Tuhan. Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Ya, kok ada orang yang lahir cacat kaki tangan? Tidak ada, bukan urusan kita. Ya, orang bertanyakan di manakah Tuhan, di manakah keadilan Tuhan? Kalau kita bertanya dengan ketidaktahuan kita, dengan maksud hati untuk mengetahui, ya, maka tidak masalah. Tapi kalau kita bertanya seperti itu dengan maksud untuk protes, Tuhan periksa hati kita. Kalau memang dasarnya tidak tahu, bertanyalah dengan niat ingin tahu. Jangan bertanya dengan niat menyalahkan Tuhan kalau kita belum tahu apa-apa. Ya, Tuhan, di mana keadilan Tuhan? Ya, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Lalu bagian kita yang mana? Ayat di bagian selanjutnya dikatakan, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan firman Tuhan. Jadi bagian kita yang mana? Hal-hal yang dinyatakan. Yang dinyatakan itu apa? Kalau belum bertobat, bertobat, terima Yesus. Kalau hari Minggu ke gereja, kerja, usaha, kasih perpuluhan, itu milik Tuhan. Semua yang ada pada kita milik Tuhan. Tuhan tidak suruh kembalikan banyak, hanya 10 yang Tuhan suruh kembalikan. Tapi itu pun masih protes. Tuhan bilang dalam Maliaki, kamu menipu, bukan menipu, dari bahasa aslinya merampok aku. Ya, perpuluhan juga kau makan, kau pencuri uang Allah. Ya, baru saudara mengeluh ekonomi berantakan, baca Alkitab. Ya, kalau dengan Tuhan Allah saja saudara sudah protes, mau ada perubahan, tidak ada. Ya, apa yang dinyatakan itu bagian kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Apa yang dinyatakan kepadamu, hai para suami, kasihi istrimu. Apa yang dinyatakan kepadamu, hai para istri, tunduklah pada suamimu. Itu bagian. Apa yang dinyatakan kepadamu, hai anak-anak muda, taat orang tua supaya kamu panjang umur. Dan masih banyak lagi yang dinyatakan. Kadang-kadang yang dinyatakan kita lompat, kita mau urus yang tersembunyi. Ya, bukan porsi kita. Kiamat kapan, mati kapan? Kenapa Tuhan angkat orang baik? Kenapa dia yang kejahatan itu Tuhan sing angkat? Kenapa ya dia yang baik-baik itu Tuhan sudah dia sudah kembali ke kekekalan? Kenapa yang jahat ini masih hidup? Itu hak prerogatifnya Tuhan. Ya, suka-suka dia. Kita diam saja dan tunduk kepada Tuhan. Ya, anak Tuhan yang benar, apa yang dia bilang, apa yang Tuhan katakan, anak Tuhan yang benar, tunduk dan lakukan, no complain. Saudara bingung dengan segala keadaan yang terjadi, dengan segala kondisi di sekitar kita. Saudara bingung, Tuhan tidak bingung. Saudara panik, Tuhan tidak panik. Saudara khawatir, Tuhan tidak khawatir. Kebingungan, kepanikan, kekhawatiran saudara tidak mengubah apapun. Toh nanti kita sampai pada kesimpulan, Allahku hebat, Allahku dahsyat. Ya, jadi kalau ada orang yang sekalipun sakit secara jasmani, ya, tapi dia tetap memuliakan Tuhan, ini lebih hebat daripada orang sembuh baru memuliakan Tuhan. Kalau sembuh baru memuliakan Tuhan, itu standar. Kenapa? Karena orang yang saya tahu ibadah, yang pemalas ibadah tuh, waktu dia sembuh, tetap dia berterima kasih sama Tuhan. Orang yang malas gereja tuh, sekalipun dia malas ibadah, dia tidak kenal Tuhan. Ya, tapi waktu dia sembuh pasti bisa keluar dari mulutnya, puji Tuhan, Tuhan baik. Ya, orang yang sudah 4 tahun tidak ke gereja, anaknya lulus PNS, bikin ibadah di rumah. Yang mau bersaksi siapa? Bukan anaknya, dia yang bersaksi. Pemalas ibadah, tapi pas anak lulus PNS, anak lulus polisi, anak lulus kedokteran, bapak yang tidak pernah baca Alkitab mau ngomong syukur buat Tuhan. Artinya apa? Kalau hanya begitu, nanti diberkati, nanti sembuh, baru bersyukur buat Tuhan, semua juga bisa. Tapi saat menderita, saat sakit tidak sembuh, malah kelihatan tambah parah, tapi itu orang masih setia menyembah Tuhan, itu yang hebat. Ya, itu yang hebat. Tadi pagi saya cerita, satu jemaat mula-mula, Bapak Alex Samadara yang sudah meninggal. Waktu
besoknya dia akan diamputasi. Waktu kita besuk dan mau doakan, besok mau diamputasi, dia sedang bernyanyi, ku tahu Bapa peliharaku, dia baik. Besok kaki mau dapat potong, dia baik. Besok kaki mau diamputasi, pujian masih keluar dari mulutnya. Dia ganti lagi, kemurahanmu lebih dari hidup. Ya, saudara yang kaki masih lengkap dua-dua ini, berapa kali dalam sehari saudara berdoa memuji Allah? Alkitab bilang mengucap syukurlah senantiasa. Senantiasa itu artinya kapan saja, dalam segala keadaan, bukan pas sehat saja, sakit pun harus bernyanyi, harus bisa memuji. Itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di penjara Filipi, dan terjadi mujizat. Dalam keadaan yang tidak menyenangkan, kaki dipasung, di penjara, jam 12 tengah malam, mereka bukan menangis dan mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain, mereka kecewa terhadap Tuhan. Tapi jam 12 tengah malam dengan keadaan yang dipasung, di penjara, mereka menaikkan pujian bagi Tuhan. Mereka menaikkan himne, puji-pujian bagi Allah, Raja di atas segala raja. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Saudara pikir main-main dengan kuasa nyanyian? Ada kuasa dalam puji-pujian. Selama Allah bertata di atas setiap pujian umatnya. Makanya kalau mau memuji Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Angkat tangan betul. Jangan angkat tangan malu-malu, tidak orang sebelah kiri kanan dia nih. Ya. Makanya kalau saudara, tadi pagi saya bilang, kalau biasanya di depan pujian, saya pasti maksimal, lompatkah, menarikah. Tujuan saya apa? Untuk mengeluarkan semangat kepada beberapa pembantu yang ada di gereja ini. Ya, Tuhan Yesus paling baik. Beri dipatung saja. Paling baik, paling baik. Ya. Bahkan ketika beliau masih hidup, Bapak Alex sama Dara, ketika beliau masih hidup, setelah kakinya diamputasi, datang ke gereja dengan kursi roda. Waktu puji-pujian, saya masih ingat itu puji-pujian. Tuhan Yesus baik, sungguh amat. Oh, pokoknya saya lihat ke belakang dia ada kursi roda. Saya cari itu kursi roda. Saya lihat orang yang duduk di kursi roda. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. No, orang yang kaki tangan lengkap, berdiri macam patung. Ya, orang yang kakinya diamputasi ada memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Ya, itu duduk di kursi roda, kaki sudah tidak ada. Kaki tinggal satu, tetap memuji Allah. Ini baru keren, Allah dimuliakan. Makanya kita yang dalam penderitaan tetap mengasihi Tuhan, tetap maju. Sesungguhnya roh kemuliaan ada padamu, kata firman Tuhan. Sekalipun dalam penderitaan, tidak tinggalkan Tuhan. Sekalipun dalam penderitaan, tidak kendor iman kita kepada Tuhan, tidak kendor kerajinan kita kepada Tuhan. Semakin giat kita melayani Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 13. Petrus 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaiknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Paulus itu sakitnya tidak sembuh-sembuh. Sudah begitu, sakit tidak sembuh-sembuh. Roh Kudus kasih konfirmasi ke dia, kalau nanti matinya Paulus itu tidak enak. Sudah sakit tidak sembuh, berdoa Tuhan bilang cukup kasih karunia-Ku bagimu. Dikasih tahu Roh Kudus nanti matimu dengan cara yang tidak enak. Tapi Paulus tetap yakin, ketika Allah menjawab tidak, tetap kasih karunia bagi dia. Kasih Allah, kemurahan Allah bisa nyata di dalam jawaban tidak yang Allah berikan kepada dia. Dalam keadaan demikian, dia masih mengajar anak didiknya Timotius untuk ayo melayani, harus belajar menderita. 2 Timotius 4 ayatnya yang kelima. Ini di akhir-akhir hidupnya, Paulus masih mengajar anak didiknya Timotius. 2 Timotius 4 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang keenam. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sudah mau mati, penyakit tidak sembuh-sembuh. Bahkan Tuhan nyatakan kepada dia, kamu itu jalanmu penjara. Masuk keluar penjara. Ya, lalu Tuhan kasih tahu, Roh Kudus kasih tahu, matimu nanti
kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah dalam menderita. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Lakukan pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikan tugas pelayananmu. Dia bukan hanya omong, dia kasih teladan. Ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ini Paulus ngomong pada saat dia sudah hampir mati. Dan saudara tahu matinya Paulus sadis, kepalanya putus dari badan. Dia hidup pada zaman pemerintahan Kaisar Nero. Itu kaisar kanibal. Dan sampai saat ini orang masih ingat nama itu. Makanya kalau ada anjing jahat, orang biasa kasih nama Nero. Itu kaisar kanibal. Dan Paulus hidup pada zaman Kaisar Nero memerintah. Dan saudara tahu, Paulus mati dengan cara dipenggal kepalanya. Ya, dipenggal putus dari badan. Sakit tidak sembuh. Ya, oke. Minta sembuh, Tuhan bilang cukup kasih karunia-Mu. Sudah begitu Roh Kudus bilang sebentar lagi kamu akan mati dengan cara yang mengerikan. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap katakan bahwa dalam penderitaan pun itu kasih karunia bagiku. Waktu Tuhan bilang tidak, cukup kasih karunia-Ku bagimu, itu pun kasih karunia Tuhan. Saat hidupnya, Roh Kudus kasih tahu dia, yang menantimu itu penjara. Tapi Paulus bilang, aku maju. Ya, karena Paulus tahu, saya sudah terlalu banyak jahat sama Tuhan. Saya bantai orang Kristen, saya terlalu banyak bikin jahat. Saat Tuhan kasih kesempatan kedua, second chance, ya, maka bagiku hidup adalah Kristus dan mati itu keuntungan. Ya, itu baru nama Kristen. Kalau ada orang dapat berkat memuliakan Allah, itu standar. Kenapa? Karena semua orang mampu melakukannya, termasuk orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi untuk level ini berat, dan firman Tuhan ini sedang mengantar kita kepada level ini. Saudara mau naik kelas? Mari kita naik sama-sama. Pilihan ada pada kita. Mau naik atau tetap di kelas 1, kelas nyaman. Ya, mari naik level supaya kalau Tuhan izinkan proses pahit, kita tidak kecewa sama Tuhan. Kita tetap berkata seperti Paulus. Ayat 6 hingga ayat yang ke-8 dari 2 Timotius 4. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang merindukan kedatangan Tuhan, mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Yesus pasti kembali Bapak Ibu. Dan ada hari, ya, ada hari Tuhan yang bersifat umum, yaitu kiamat akhir dunia ini. Tapi ada hari Tuhan yang bersifat pribadi. Dia datang cabut nyawa kita. Tapi kalau kita memang merindukan Dia dan berkata kapanpun Tuhan mau datang, aku siap. Percayalah, kematian kita itu untung. Saya bilang ini bukan menjadi rekomendasi untuk kita supaya kita jadi malas hidup, ya. Supaya saudara tidak usah kerja lagi, tidak usah jaga kesehatan, tidak usah olahraga, tidak. Kita tetap harus bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan berikan. Tapi ingat, olahragamu, ya, usahamu tidak tunda hari kematianmu. Tapi tetap jaga kesehatan, tetap kerja keras. Tapi pastikan waktu Tuhan panggil, Dia dapati kita tetap setia. Dia dapati kita tetap berkata, aku masih di sini Tuhan. Aku tidak bergeser cintaku kepadamu. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, jangan cepat-cepat menyimpulkan. Sebab ada sakit-sakit tertentu yang bukan karena dosa. Yakub sakit dalam Kejadian 48 ayat 1. Ya, coba baca Bapak Nus. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanya kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ya, Yakub sakit. Tapi itu karena memang umurnya. Nabi Elisa, sudah tahu, Nabi Elisa itu meninggal gara-gara sakit. 2 Raja-Raja 13 ayat 14. 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Ini Nabi yang dalam pelayanannya doakan orang sakit sembuh. Bahkan orang mati dia bilang bangkit, bangkit. Tapi 2 Raja-Raja 13 ayat 14
14, Bapak harus baca. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, karena Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Ya, kita lihat Elisa sakit yang menyebabkan kematiannya. Ini orang beriman. Kira-kira pendeta siapa yang hidup sekarang imannya bisa tanding sama imannya Elisa? Elisa orang mati bangkit. Elisa punya mujizat. Ya, Elia lakukan mujizat 14 kali, mujizat besar. Hitung dengan Elisa. Elisa punya 28 kali, 2 kali lipat. Makanya ada tafsiran yang bilang karena Elisa minta pengurapan 2 kali lipat daripada Elia. Elisa hebat, tapi meninggal gara-gara sakit. Jadi tidak semua sakit itu karena dosa. Ya, orang sakit memang ada kasus tertentu. Dosa menyebabkan orang sakit. Contoh Mazmur 107 ayat 17. Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, Ya. dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Iya. Ada. Memang ada yang seperti itu, tapi tidak semua orang sakit itu karena dosa. Ya. Ada jemaat yang pernah waktu dia datang cari saya, seorang pemuda, dia minta didoakan, Ibu Pendeta, tolong berdoa untuk saya. Dia datang sudah gemetar-gemetar. Ya, saya sudah 3 hari tidak bisa tidur. Saya pusing sekali, rasa-rasa mau mati. Saya stres sampai makan udah tergelisah sekali. Saya tanya kenapa? Karena saya juga tidak kenal, mungkin jemaat baru. Ibu Pendeta, saya bikin dosa. Keren? Ya, ini jemaat rendah hati, jujur. Terlepas dari kelemahannya, kejujurannya itu pintu gerbang pemulihan. Keterbukaan itu pintu gerbang pemulihan. Ya, daripada orang sudah bikin dosa, sing sadar-sadar sih mau mengaku lain, menyangka lain. Dia bilang, Ibu Pendeta, saya kerja sudah setahun di sini, ada dengan 2 teman, ya, ada dengan 3 orang. Saya punya mulut ini tidak bisa saya kontrol. Saya itu suka adu domba mereka, ya. Sama yang satu saya cerita yang lain, ya, sama yang A saya cerita B, sama yang B saya cerita A. Lalu saya cari-cari mereka, akhirnya ada 2 ini saya baku bicara. Lalu setelah satu yang lama dan 2 baikan, lalu dan 2 tahu bahwa beta ada 2 pada 2 dan 2 saya bicara dan beta. Itu bikin beta tertuduh sekali Ibu Pendeta. Beta gelisah, beta sudah minta maaf dan musuh maafkan juga, tapi dan 2 sikap yang sama lagi ke beta. Ini yang bikin beta hidup saya tenang, padahal Ibu Pendeta, beta ini pelayan, beta WL di Ambon. Ya. Tapi di sana juga di tempat pelayan saya bikin begitu Ibu Pendeta. Tapi waktu beta dengan Ibu Pendeta khotbah kemarin, beta saya tenang. Beta bilang beta saya bisa terus hidup begini, beta harus berubah. Beta minta Ibu doakan supaya beta bisa bertobat, supaya beta bisa tidur dengan tenang. Gitu. Ya, beta bisa tidur 3 hari. Beta mau pulih nih, beta rasa-rasa mau mati saja. Saya bicara buat dia, saya doakan kamu, ya. Tapi tidak bisa lebih mengubah kamu. Kamu harus berjalan sesuai dengan doa. Latih diri untuk berhenti memfitnah. Latih diri untuk bicara benar. Ya. Waktu habis berdoa dia bilang, Ibu, rasa tegangnya tadi di leher saya tiba-tiba hilang. Beta pun rasa berat, gelisah tadi, membakar berat, semua hilang, sudah rasa ingat. Saya bilang itu Tuhan yang lakukan. Ya, saya cuma doakan saja Tuhan yang sembuhkan. Tapi kamu harus komitmen, saya mau berubah. Ini contoh jemaat rendah hati, Tuhan pulihkan, terlepas dari kelemahannya, kejujurannya dihargai Tuhan. Sebab kejujuran, keterbukaan itu pintu gerbang menuju pemulihan. Jangan salah, tapi tidak pernah koreksi diri, main tuduh sana, tuduh sini. Ini mama yang salah, ini mama mantu yang salah, bapak mantu yang salah, suami yang kurang ajar, istri yang pemalas, semua dia lempar. Kapan kita bisa periksa hidup kita kalau selalu kita lempar kesalahan? Diberkatilah jemaat yang mau rendah hati, mengakui kesalahan dan tinggalkan dosa. Saudara pasti bertumbuh. Ya, sudah mengaku, bergerak maju, jangan jatuh di lubang yang sama. Binatang saja tidak jatuh di lubang yang sama, kata firman Tuhan. Ya, jadi tidak semua sakit disebabkan oleh dosa. Tidak semua sakit, tidak semua orang yang sakit gara-gara dosa. Ya, tapi ada sesuatu di balik itu. Yohanes 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Bapak Nus tolong baca. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya?
sehingga ia dilahirkan buta? Iya. Jawab Yesus. Iya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, Ya. tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia, jadi tidak semua sakit karena kurang iman. Mungkin lewat sakit kita, Allah sedang proses kita untuk lebih rendah hati. Bisa jadi sakit kita, Allah sedang proses kita, bentuk hati kita supaya kita lebih rendah hati, lebih bisa tahan emosi. Nanti gampang buat Tuhan ubahkan keadaan luar, gampang. Tuhan ubah hati kita dulu, ubah karakter kita dulu. Ekonomi, persoalan anak, pasangan, sakit penyakit, terlalu gampang buat Tuhan. Jangan takut. Ya, tidak usah takut. Saudara menyembah Allah yang hidup, kenapa engkau takut? Ya, engkau bukan menyembah patung atau benda mati. Tuhanmu hidup, Tuhanmu besar. Kenapa hidupmu seperti orang yang punya Tuhan mati? Kita menyembah Allah yang hidup, sumber segala berkah. Dia paling kaya di dunia ini. Dia pemilik semua yang ada di bawah kolong langit. Tadi sudah kita baca. Ya, semua pengusaha dia punya, semua jabatan, pangkat, kedudukan, berlian, semua permata, logam mulia dia punya, dolar, pound sterling, dinar dia punya semua, gampang. Tapi dia berurusan dengan hati kita. Biarkan dia ubah hati kita. Yang lain menyusul, mengikuti. Dengar ini, tubuh kita pasti merosot. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, ya, tapi manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ini yang saya bilang, olahraga penting, tapi olahraga tidak menunda hari kematian kita. Tetap tambah merosot. Kita ini semakin menurun sampai kubur. Karena itu perhatikan manusia batinnya kita, perbaharui dari sehari ke sehari. Itu yang penting. Sebab nanti di surga ada tubuh yang namanya tubuh kemuliaan. Itu yang kita harapkan. Kalau tubuh ini saudara mau jaga makan, mau olahraga, mau seperti apapun, tetap merosot. Ya. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, maka konsep kita pasti akan berubah. Kita mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun. Kita menaruh dia posisi yang utama dalam kehidupan kita. Konsep kita tentang keselamatan pun berubah. Bahkan hidup kita memuliakan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan.